kinerja saudara-saudara semua, karena kami di pemerintahan tidak bisa sendirian, sehingga DIY dapat menduduki peringkat kedua setelah Bali sebagai provinsi terbaik dalam pencapaian SDGs tahun 2023. Ya, variasi lah, sekali-sekali peringkat kedua. Mungkin agak bosan juga di peringkat satu. Yang saya muliakan dan saya hormati saudara-saudara sekalian, tujuan keberlanjutan yang pertama yaitu tanpa kemiskinan ekstrim, maaf saya tambahkan, telah diadopsi sebagai indikator kinerja utama atau IKU pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Dasar pertimbangan utamanya adalah tanpa kemiskinan ekstrim, yang otomatis akan ikut mendorong peningkatan tujuan keberlanjutan lainnya, seperti tidak adanya kelaparan, kemudian meningkatnya derajat kesehatan, kualitas pendidikan, ketersediaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi, terciptanya perdamaian dan yang berkeadilan tentu saja dan sebagainya. Jadi memang harapan kami ketika nanti ada pencapaian ini, tentu hal-hal lain sebagai multiplier efeknya juga dapat dikurangi. Dalam implementasinya selama ini pemerintah DIY telah berupaya menanggulangi kemiskinan dengan melibatkan 5 sektor. Kita sering menyebutnya dengan 5K, yaitu Kaprajan, Keraton, Kampung, Komunitas, Kampus, dan Korporasi. Ini satu jargon atau quote yang selalu kita temukan bahwa kami tidak bisa sendirian, pemerintah tidak bisa sendirian. Yang ujung-ujungnya tujuan utama dari 5K ini adalah sebetulnya adalah mengedukasi warga. Jadi kalau ada orang yang bertanya cita-cita Bapak untuk DIY apa sih? Cita-cita saya ini sederhana. Warga DIY yang teredukasi, itu saja. Jadi kemudian harapan kami ketika nanti ada bantuan tadi disampaikan oleh Pak Tri per bulan untuk lansia. Jadi kemiskinan absolut itu ada 2. Yang pertama adalah lansia, yang kedua adalah disabilitas. Nah, harapan kami dengan bantuan yang 300.000 per bulan tidak kemudian menafikan nilai-nilai edukasi. Jadi jangan kemudian menciptakan stigma, yo nek ora dibantu yo ora iso, kudu dibantu. Dan itu selalu diucapkan bahwa kami adalah orang kecil yang harus dibantu, kami adalah orang tidak mampu yang harus dibantu, dan itu selalu diucapkan. Sugesti yang buruk, dan itu adalah efek dari 350 tahun. Kalau dengan paham pengkerdilan bagaimana. Bayangkan kalau setiap hari diucapkan, dijabarin Gusti Allah, kalau ini tiang alit terus ya. Bukan berarti stunting loh. Baik, selanjutnya adalah kolaborasi tersebut telah menjadikan DIY sebagai provinsi di Pulau Jawa dengan tingkat penurunan kemiskinan tertinggi dalam satu dekade. Jadi 2012-2022 yaitu sebesar minus 4,56%. Adapun per Maret 2023 DIY menjadi provinsi dengan penurunan ekstrim tertinggi di Pulau Jawa, yaitu sebesar 1,24%. Tapi tetap DIY adalah termiskin sejawa. Jadi pada kesempatan ini saya ingin memberi semangat kepada Bapak Ibu untuk tidak berkecil hati. Artinya ketika kita dinilai dalam satu poin itu menjadi termiskin sejawa, sebetulnya kita harus melihat kalau orang-orang ekonomi mungkin ada years on years, ya, kemudian harusnya ada dekade on dekade. Nah itu tingkat penurunannya DIY belum ada yang mengalahkan se-Indonesia. Jadi kita menurunnya itu upaya kita, makanya dilihat harus 10 tahun ke belakang. Mungkin nanti Prof. Nunung yang lebih sekolahan gitu mungkin bisa menjelaskan sebetulnya apa sih yang kita capai. Kalau toh mungkin di akhir
kemudian kita termiskin sejawa, ya sudah diterima saja, atau boleh buat, memang angkanya seperti itu. Ini pernah ke Banten belum? Keliling-keliling Banten ke desa-desa,